Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di tema tazkiyatun nafas. Melanjutkan tema sebelumnya, kita sudah membahas tentang salah satu sarana tazkiyatun nafas yang paling utama, yaitu sholat. Bukan sekedar tentang tata cara sholatnya, tetapi juga ruh daripada sholat, yaitu kekhusyuan. Karena sebagaimana sholat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah paling utama, bahkan harus dikerjakan dalam kondisi apapun dan tidak gugur dengan situasi apapun. Meskipun kemudian Islam memberikan beberapa keringanan dalam pelaksanaannya karena sikon tertentu, ini menjadikan kedudukan sholat merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Juga proses kewajiban sholat ini sudah diwajibkan oleh Allah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Meskipun saat itu kewajiban sholatnya belum 5 waktu, tapi masih kewajiban sholat pagi dan sore. Lalu kemudian diwajibkan sholat malam, qiyamul lail itu wajib dalam kurun waktu 2 tahun, sampai kemudian Allah berikan keringanan hingga hukumnya menjadi sunnah, tetapi dia menjadi sunnah terbaik setelah sholat 5 waktu. Lalu kemudian kewajiban sholat 5 waktu itu sendiri, proses penurunannya bukan melalui malaikat Jibril alaihi salam, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke langit, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung dengannya. Lalu beliau mendapatkan wahyu berupa perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu, yang kemudian dalam prosesnya mendapatkan pengurangan sehingga menjadi 5 waktu, namun dengan kualitas atau dengan pahala setara dengan 50 waktu. Ini menandakan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya perhatian seorang muslim kepada sholat harus merupakan perhatian yang utama, harus merupakan perhatian yang inti, dan harus menjadi bagian dari hal yang tidak boleh dia sepelekan di dalam kehidupannya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentang salat ini tentu selain dia sebagai rutinitas, ya, cuman di antara kekurangan rutinitas itu, kalau sudah terlalu sering dikerjakan, biasanya hilang maknanya, hilang rohnya, ya. Terlebih lagi juga kadang-kadang terasa menjadi beban dalam kehidupan kita, karena kita harus melaksanakan sehari 5 kali. Kadang-kadang di waktu-waktu krusial, subuh, waktu orang kadang-kadang paling enak tidur, siang, jam-jam makan siang saat perut lapar atau saat perut kenyang dan akhirnya ngantuk juga, sore, di saat orang sudah lelah dalam aktivitas kerjanya, ya, begitu juga maghrib dan isya, waktu-waktu krusial. Namun tentu kemudian sholat ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, terutama bagi mereka yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, maka sholat ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hal-hal yang membantu kita dalam kekhusyuan. Nah, untuk saat ini insyaallah secara bertahap kita akan mulai membahas tentang bagaimana menggapai khusyuk dalam sholat secara teknis.
Kalau kemarin kita bahas teori, sekarang kita akan belajar secara teknis. Dan tentu berbicara tentang masalah sholat, kita berbicara tentang masalah persiapan menuju sholat. Dan sebelum sholat itu kita mengetahui ada beberapa syarat sahnya sholat. Sholat itu menjadi sah kalau satu, dilakukan oleh seorang muslim, jelas. Yang kedua, dalam keadaan suci, baik dari hadas ataupun najis, baik itu untuk fisiknya, pakaiannya ataupun tempatnya. Kemudian harus masuk pada waktunya, karenanya sholat tidak sah kalau dilakukan di luar waktunya sholat, ya. Tidak boleh seseorang karena saking semangatnya jam 11 sudah sholat duhur, ya, nggak boleh, tidak sah, ya. Atau keluar waktunya, subuh harusnya 4:30, sekarang sampai jam 6 kurang sekian, tiba-tiba dia sholat subuhnya jam 7 aja, ya, tidak boleh. Dan beberapa syarat-syarat sah lainnya yang tentu harus kita perhatikan. Nah, ini yang akan kita coba untuk kupas pada kesempatan pagi hari ini, persiapan menuju sholat. Karena persiapan yang baik juga akan membantu proses pelaksanaan sholat yang baik, sehingga kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalamnya. Kita mulai dari masalah toharoh atau bersuci, ya. Dan ini unik memang dalam Islam itu, pembahasan fikih dimulai dengan kitabut toharoh, kesucian. Ini menandakan Islam itu adalah agama yang cinta kebersihan, cinta kesucian, ya, baik kesucian secara fisik ataupun kesucian secara batiniah atau maknawiyah. Karenanya kita melihat kemudian Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bersuci itu merupakan syatrul iman, separuh dari keimanan. Karenanya ketika seorang muslim itu memperhatikan kebersihan dirinya, ya, kesucian dirinya, maka itu menandakan dia memberikan perhatian kepada separuh keimanannya. Berarti juga menandakan ketika seseorang itu tidak peduli dengan kebersihan diri, kesucian dirinya, menandakan orang ini bermasalah keimanannya. Kalau kita berkaca kepada salah satu sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sittun aw sab'una syu'bah. Iman itu 70 atau 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, derajat paling tinggi adalah merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah derajat iman, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran dari jalan. Derajat iman paling rendah adalah seseorang peduli dengan kebersihan. Imatatul adza anit thariq, membersihkan kotoran dari jalan. Kalimat al-adza, kotoran, ini adalah segala macam hal yang membuat seseorang tidak nyaman. Bisa kotor dari sisi kotor dipandang, bisa kotor dari sisi najis apalagi, dan lain sebagainya. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang kotor dari jalan, merupakan derajat keimanan yang paling rendah. Karenanya masalah kebersihan ini menjadi satu hal poin yang sangat penting. Karenanya dalam Islam, dalam fikih itu menjadi bab yang pertama, kitabu at-taharah, kesucian. Sebelum dia masuk kepada bab berikutnya, bab tentang masalah wudu, tayamum, mandi besar, sholat, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita tekankan kemarin, bahwa karena dalam kajian tazkiyatun nafas ini tidak hanya berkaitan dengan kesucian secara fisik tapi juga batin, maka kita membagi di sini toharoh ke dalam 3 hal. Yang pertama, bersuci dari najis, ya. Yang kedua, bersuci dari hadas. Yang ketiga, bersuci dari segala macam hal yang mengganggu hati dan pikiran kita. Terkait dengan bersuci dari najis, ini berkaitan dengan sesuatu yang terlihat, najis hissi, ya, najis yang bisa disentuh, bisa dilihat, terasa warnanya, terasa aromanya, bisa dicium aromanya, terlihat pula barangnya, najisnya, ya. Ini namanya najis, ya.
Dan ini berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat. Karenanya seseorang yang hendak melaksanakan salat maka memastikan dirinya bebas dari najis ini. Termasuk diantaranya di situ ada sunnah untuk istinja. Seseorang yang habis dia buang air kecil, buang air besar, maka dia harus memastikan proses istinjanya adalah proses istinja yang baik dan benar. Bahkan di dalam proses pelaksanaannya kita melihat Islam tidak membiarkan itu semuanya tanpa aturan dan bimbingan. Rasul memberikan teladan kepada kita, membimbing kita. Seseorang ketika dia hendak menunaikan hajatnya, ya, ada cara yang harus dia lakukan. Ketika dia hendak masuk kamar mandi, dia dahulukan kaki kiri dan dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di dalam proses pelaksanaannya ada tuntunannya, tidak menghadap kiblat, kemudian menjauh dari pandangan orang, ya, menjauh dari pendengaran orang, kemudian tidak berbicara saat menunaikan hajat, ya, apalagi sampai bernyanyi, ya. Jadi nggak ada istilah orang lagi buang hajat tuh nyanyi, itu nggak nyunah itu, ya. Ya. Itu diantara adab. Kemudian selesai dia dari hajatnya maka dia beristinja sampai benar-benar bersih, menghilangkan najisnya, ya. Jangan sampai tertinggal, terutama mohon maaf najis terkait air kencing, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara sebagian yang menyebabkan siksaan ahli kubur adalah seseorang yang meremehkan dari membersihkan najis air kencingnya, ya. Karena ini berarti menjadi sesuatu yang tidak boleh main-main, ya. Sesuatu yang harus diperhatikan, harus benar-benar dibersihkan, dipastikan tidak ada lagi najis yang menempel pada dirinya. Selesai itu dia keluar dari kamar mandi, ya, mendahulukan kaki kanan, dan setelah itu dia berdoa, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, ini adab, ya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita melihat dari proses ini saja Islam mengajarkan kepada kita bahwa proses membersihkan diri dari najis itu juga bagian daripada proses tazkiyatun nafas. Itu juga bagian daripada ibadah, ya. Jadi buang hajat itu ibadah, menyelesaikannya juga merupakan ibadah, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita memastikan diri bersih dari najis, baik dari badan kita, pakaian kita, dan tempat yang hendak kita gunakan untuk beribadah, maka berikutnya adalah membersihkan, mensucikan diri kita dari hadas. Nah, hadas ini kan nggak kelihatan, ya. Dan cara membersihkannya adalah dengan, kalau hadas kecil dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi besar. Dan ini juga jelas ada tuntunan-tuntunannya yang bisa kita pelajari di dalam bab-bab kitab-kitab fikih, ya. Nah, hadas ini tidak akan hilang kecuali dengan melakukan wudhu atau dengan mandi besar. Makanya yang menarik ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang masalah wudhu ini, katakan begini, orang itu salah satu yang membuat dia hadas adalah keluar angin. Keluar angin itu dari mana, Pak? Dubur. Dari jalur belakang, dari dubur, ya. Kenapa kalau orang itu mau mensucikan diri dari hadas kecil ini, buang angin, kenapa yang dibasuh itu mukanya? Kenapa enggak duburnya? Ya. Orang kalau buang angin hadas kecil, buang air kecil juga begitu, hadas kecil, buang air besar sama, ya. Kalau buang angin, kenapa yang dibasuh bukan duburnya, tapi tetap muka dan lain sebagainya? Ini menandakan bahwa ibadah ini kita adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan hadas itu merupakan sesuatu yang memang tidak terlihat secara hissi, secara indrawi, tetapi dia sesuatu yang menjadikan diri kita merasa kemudian tidak nyaman untuk beribadah karena merasa diri kita belum berada dalam keadaan yang suci, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, setelah najis dan hadas ini semua berkaitan dengan masalah fisik, berikutnya juga tentang masalah gangguan hati. Seseorang yang hendak melaksanakan sholat, maka hendaknya dia juga mengosongkan hati dan pikirannya dari berbagai macam gangguan-gangguan
yang dapat menyibukkan pikirannya di dalam sholat, ya. Meninggalkan seluruh urusan duniawi, meninggalkan segala macam kebencian, dendam, iri hati, dengki dalam hatinya, karena dia akan menghadap kepada Allah Sang Maha Kuasa, ya. Mana mungkin ketika seorang hamba hendak menghadap kepada Allah, dia membawa segala macam hal penyakit dalam hatinya, ya, membawa sekian banyak hal kebencian dalam hatinya. Tentu ketika dia masuk ke dalam sholat, hatinya tidak akan mampu fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karenanya persiapan-persiapan ini mutlak untuk dilakukan ketika seseorang ingin bisa menggapai kekhusyuan di dalam sholatnya, ya. Kalau ini masih ada gangguan hati ini terutama, ya, maka tentu secara fisik boleh jadi dia sholat bersama dengan shaf jamaah sholat, tetapi pikiran dan hatinya tidak bersamanya saat dia sedang sholat, hilang dia, ya. Fisiknya ada di masjid, ya, tapi ruhnya, ya, pikirannya, hatinya, ya, berjalan ke sana kemari, ya, hingga akhirnya dia sendiri nggak tahu dia sudah sholat atau belum setelah sholat, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini terkait masalah bersuci. Kalau kita sudah pastikan bersuci ini dengan baik, ya, dan sekali lagi kita tekankan bahwa bab tohara ini bagian daripada ibadah. Karenanya ketika kita melakukan hal-hal ini, ya, pastikan kita melakukannya juga karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, kita masuk pembahasan tentang masalah wudu dan adabnya. Ya, wudu ini sepele kelihatannya, tetapi banyak di antara kita karena sepele, ya, sehingga juga tidak serius di dalam mengerjakan ibadah wudu. Wudu gerakannya sudah otomatis apal, tanpa perlu dipikir, udah refleks, karena udah hafal dari kecil wudunya, ya. Mulai dari cuci tangan, kumur-kumur sampai selesai, ya. Sampai kadang-kadang mungkin di antara kita ada yang berlebihan dalam memakai air, padahal berlebihan dalam memakai air wudu hukumnya makruh, ya. Dan di antara sunnah wudu adalah hemat dalam menggunakan air, ya. Lagi kalau kerannya kenceng-kenceng kan, seperti tempat kita ini kerannya kenceng-kenceng tuh, begitu di fullin keluar airnya banyak, seneng, ya. Kalau ibarat anak kecil tuh kalau dia habis wudu kelihatan kayak orang habis mandi, kepalanya basah semua. Nah jamaah rahimakumullah, ibadah wudu ini merupakan ibadah yang sangat penting, karena sholat tidak sah apabila wudunya tidak benar. Wudu sangat sederhana, karena di dalam Al-Quran, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4 anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudu. Pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu saja dikerjakan sudah sah, ya, kalau kita bicara sah atau tidak sah. Tetapi dalam penyempurnaan ibadah wudu ini ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian juga diajarkan kepada para sahabatnya. Sahabatnya mengajarkan pula kepada orang-orang berikutnya, sebagaimana Utsman bin Affan mengajarkan tata cara wudu kepada pembantunya. Maka Utsman mengatakan, wuduku ini adalah seperti wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang mengerjakan wudu seperti wuduku ini, ya, maka wajib baginya masuk surga, ya. Jadi wudu ini menjadi ibadah yang sangat istimewa, ya. Nah jamaah rahimakumullah, mungkin sepintas kita jelaskan terkait dengan wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ya, yaitu membaca bismillah. Pertama membaca bismillah. Setelah itu bersiwak. Kalau kita punya siwak, yang paling bagus menggunakan kayu siwak yang berasal dari kayu arok namanya, yang biasa dibawa oleh jamaah haji umrah dari Mekah. Ya, sekarang bisa kita cari di Indonesia juga ada orang yang jual bersiwak. Kalau kita tidak punya siwak, kita bisa menggunakan sikat gigi.
Kalau nggak ada juga, mohon maaf, tangan kita pun bisa digunakan untuk bersiwak. Tangan. Yang penting kita oleskan di bagian gigi yang memang perlu kita bersihkan. Setelah itu baru kita mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ya, jadi bismillah, bersiwak, cuci tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita baru membasuh wajah. Membasuh wajah, ingat batas wajah adalah mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dengan bawah dagu, dari kuping kanan sampai dengan kuping kiri, ini harus semua terbasuh oleh air wudhu. Dan kalimat membasuh, jamaah rahimakumullah, kalimat membasuh artinya mengalirkan air. Asalkan ada air yang mengalir, ibaratnya ada yang netes, berarti itu sudah disebut dengan membasuh. Ya. Walaupun airnya cuma dikit. Karenanya Rasulullah SAW itu beliau berwudu paling hanya 4 kali gelas ini. Beliau sudah bisa berwudu dengan sangat sempurna 4 gelas aqua ini. Ya. Jadi kalau kita wudu lebih dari 4 gelas aqua ini menandakan kita sudah boros air. Ya, udah boros air 4 gelas atau malah mungkin 3 gelas. Karena cuma 1 mud. Saya lupa tadi nggak saya bawa. Saya punya ukuran mud Nabi gitu. Ya. Atau setara mungkin dengan air minum yang sedang itu, botol sedang. Ya. Jadi dibasuh wajah sebanyak 3 kali. Ya, pastikan di setiap ini dapat gitu ya. Bagi yang memiliki jenggot, ya, kalau jenggotnya tipis kayak saya ini wajib harus nembus sampai kulit. Kalau jenggotnya tebel malah nggak wajib, cuman perlu di gini-gini aja, di sela-sela. Ya, orang kita kebanyakan nggak punya jenggot. Kalau punya jenggot masih bisa dihitung. Ya, jenggotnya, ya, jenggotnya masih bisa disensus, Pak. Ya. Jadi wajah sempurna. Setelah itu kita membasuh tangan. Nah, ini tata cara membasuh tangan yang unik dalam Al-Quran itu, ya. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marofiki. Ilanya itu ke sini, ke siku-siku. Karenanya sebagian ulama memberikan contoh teladan kepada kita, wudu itu berarti dari sini dibasuh sampai ke sini. Sementara kita dengan adanya kran kan dibalik, dari siku ke depan. Ya kan? Kita kalau wudu dari siku ke bawah. Padahal ayat Qur'annya tangan ke siku. Berarti kan dari sini ke sini. Nah, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi, karena Nabi wudunya tidak ada kran di masa itu. Jadi Rasul biasanya memang dituangkan oleh orang lain, bisa jadi oleh istrinya, bisa jadi oleh sahabatnya, dituang. Maka Rasul tangannya seperti ini, ditampung, lalu kemudian baru dituangkan seperti ini, ngalir ke bawah, diratakan dengan tangan sebelahnya. Tuh. Seperti ini, dan disunahkan dilebihkan dari siku, karena kelak ini akan bercahaya pada hari kiamat. Ya, seperti ini. Dan di sela-sela jarinya sampai bawah kukunya juga harus kena. Diulang sampai 3 kali. Kanan dulu 3 kali, setelah itu baru kiri 3 kali. Ada praktek orang di masa kita ini, praktek wudhunya kanan 1, kiri 1, kanan lagi 2, kiri 2, kanan 3, kiri 3. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kanan dulu semua 3 kali selesai, baru kiri 3 kali selesai. Dan ingat tadi membasuh itu berarti mengalirkan air. Ya. Jelas ya? Ini untuk tangan. Ya. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala, kalimatnya beda. Wamsahu biruusikum, mengusap. Kalimat mengusap itu artinya tangannya beda sama membasuh. Kalau membasuh tadi mengalirkan, mengusap ya diusap. Tangan ini ngambil air, tapi airnya tidak dipakai, dibuang. Tangannya basah, lalu diusap dari depan ke belakang, balik ke depan lagi, lanjut ke telinga. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasul mengusap bagian imamahnya saja. Imamah penutup kepalanya, jadi nggak dibuka penutup kepalanya, langsung diusap atasnya. Atau menggabungkan diusap ubun-ubun dan juga imamahnya. Itu 3 cara mengusap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua kaki. Dimulai dari kaki kanan sampai dengan tumit, sampai dengan mata kaki, ilal ka'bain, mata kaki. Disunnahkan dilebihkan di atas mata kaki sedikit. Caranya sama kayak tadi, kayak tangan. Jadi dari ujung jari dulu sampai ke belakang. Dipastikan rata semua dan jarinya di sela-sela seperti ini, dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu pindah ke kiri juga sebanyak 3 kali. Ya. Baru kemudian setelah itu selesai rangkaiannya ditutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, apa di antara faidah wudu yang benar ini? Kita akan melihat bahwa menyempurnakan wudu itu bagian dari amalan yang sangat luar biasa. Ya, sampai disebut amalan yang dapat menghapuskan dosa dan amalan yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam urusan wudu ini, karena wudu ini adalah ibadah, juga dilaksanakannya dengan penjiwaan, bukan sekedar melakukan rutinitas. Apalagi wudunya sambil ngobrol. Ada kita Pak kalau wudu ngobrol? Memang ngobrol dalam wudu tidak membatalkan wudu, tetapi dia mengurangi nilai ibadah wudu. Jadi wudu itu menjadi tidak khusyuk. Kita sedang ibadah diajak ngobrol, lagi diajak bercanda. Kalau anak kecil siram-siraman wajar gitu ya. Masih kecil. Ya, tentu kita berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini jamaah rahimahullah kita melihat bagaimana fadilah wudu itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur. Oh tadi lupa, saya nggak sebutin kumur-kumur tadi. Ya, lupa tadi sebelum muka kumur-kumur dan istinsar namanya. Istinsyak dan istinsar. Ketika dia berkumur-kumur maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Lihat, kalau dikerjakan dengan benar maka semua kesalahan yang dilakukan oleh mulut dan lisan kita ini bersih. Dia hilang berguguran bersama dengan air wudhu yang kita keluarkan dari mulut. Ya. Ketika seseorang itu melakukan istinthar, ini 2 paket sebenarnya, istinsyak, istinsar. Istinsyak berarti menyedot air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkannya, menyemprotkannya. Nah, dalam prakteknya Rasul itu 2 cara. Pertama digabungkan, dan itu yang terbaik. Jadi ngambil air, mulutnya ngambil untuk kumur-kumur, hidungnya nyedot sekali waktu. Ya, ini perlu dilatih, ya, dibiasakan. Jadi ngambil air, kita mulutnya ngambil untuk kumur-kumur, hidungnya juga nyedot. Nah, biasanya setelah dilakukan seperti itu, kita buang dulu yang air hidungnya, yang kiri ditutup, disemprotkan yang kanan, balik ditutup yang kanan, disemprotkan yang kiri, baru yang dari mulut dibuang. Kumur-kumur. Ya. Ini kalau Imam Ghazali itu detail sekali dalam, baik di dalam Ihya ataupun di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sangat detail beliau. Ya, dan memang Rasulullah SAW juga mempraktekannya seperti demikian. Jadi itu keluar semua kesalahan dari mulut dan hidung. Ketika kita membasuh wajah, kata Rasul, keluarlah kesalahan dari wajahnya hingga dari bawah bulu matanya. Wajah ini yang lebih sering berbuat dosa itu mata. Ya, mata. Tidak cuma melihat hal yang haram, tapi kadang-kadang juga pandangan-pandangan yang meremehkan, merendahkan, pandangan sombong dan lain sebagainya, itu bagian daripada dosa. Makanya dibersihkan dengan membasuh wajah. Kemudian yang berikutnya, ketika membasuh kedua tangan, keluarlah kesalahan dari kedua tangannya hingga dari bawah kuku-kukunya. Ya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan dari kepalanya hingga yang keluar dari telinganya.
Ketika membasuh kedua kakinya, keluarlah kesalahan dari bawah kedua kakinya hingga dari bawah kuku-kukunya. Kemudian perjalanannya ke masjid dan sholat sunnahnya itu juga menjadi bagian pahala yang menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah wudhu ini begitu luar biasa. Karenanya kemudian kalau ibadah wudhunya ini sudah benar, nanti masuk ke dalam sholatnya insya Allah juga terbantu, karena sebagian beban dosanya sudah terkurangi dengan wudhunya, ya. Maka kita sebut tadi ini dengan masa persiapan kita untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian najisnya bersih, hadasnya bersih, suci, ya. Kemudian diharapkan juga dengan gugurnya dosa-dosa itu, diharapkan hatinya juga menjadi bersih. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dari Umar bin Khattab dia berkata, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, seperti tadi yang kami jelaskan, disempurnakan wudunya dengan cara demikian, termasuk diantaranya tadi yang perlu saya ingatkan, dan ini banyak yang tidak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu hemat air, ya, hemat air. Makanya kalau kita wudhu Pak, kerannya nggak usah gede-gede, kecil aja, ya, kecil saja. Kita belajar menggunakan air secukupnya. Pokoknya asal airnya sudah ngalir itu sudah cukup, tidak perlu sampai kita membuang begitu banyak air. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditegur oleh Rasulullah SAW, ma hadza saraf ya Sa'ad, ini pemborosan macam apa wahai Sa'ad? Ya Rasul, apakah untuk urusan ibadah ini juga disebut sebagai pemborosan? Kata Rasul, benar. Bahkan kalaupun engkau berada di tengah lautan, engkau pun harus bersikap hemat dalam menggunakan air, ya. Jadi al-iqtisad fi isti'malil ma, hemat dalam menggunakan air. Tadi kalau bapak-bapak mau belajar praktek wudhu yang sempurna, itu satu gayung lah, ukuran satu mud yang digunakan Nabi untuk berwudhu itu ukurannya mirip dengan satu gayung kita ini. Bagaimana caranya wudhu dengan air satu gayung dengan tata cara sempurna seperti yang Rasul contohkan. Karenanya Buya Yahya dalam beberapa tayangannya beliau mengatakan, kalau ada orang di kendaraan bilang nggak bisa wudhu, berarti bodoh dia katanya. Karena kita bisa wudhu hanya dengan air segelas ini. Tuh. Walaupun tidak sempurna, artinya kalau tadi seharusnya sempurna itu 3 kali, dengan air segini dia bisa berwudhu hanya dengan mengambil yang fardunya saja. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tayamum sebenarnya, karena masih memungkinkan wudhu dengan air yang sedikit. Cuman karena kita belum tahu dan belum biasa wudhu dengan air sedikit, kita anggap nggak ada air yang cukup, padahal masih cukup. Nah, ini juga sama. Kami dulu juga sempat lama melakukan kesalahan begitu karena memang nggak ngerti. Ya, tapi setelah begitu tahu kita belajar dan ya, alhamdulillah kita bisa perbaiki. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu membaca doa setelah wudu sebagaimana yaitu yang saya warnai kuning, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, orang-orang yang bersuci. Apa fadilahnya? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu fi ayyiha syaa, dibuka untuknya 8 pintu surga dan dia diperbolehkan masuk dari pintu mana saja yang ia sukai hanya dengan wudhu yang sempurna. Masya Allah. Karenanya ketika Rasul pulang dari Isra Mi'raj, Rasul nanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan? Aku mendengar suara sendalmu di surga. Bilal mengatakan, ya Rasul, tidak ada amalan yang istimewa kecuali aku suka menjaga wudhu, ya, dengan sempurna tentu wudhunya sampai berdoa, lalu aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi plusnya plus sholat sunnah 2 rakaat. Bilal disebut Nabi sendalnya terdengar di surga. Kalau sendalnya masuk surga, masa iya orangnya nggak masuk Pak? Kan gitu ya. Kalau anak kecil itu bilang ngetek duluan deh gitu. Ya. Itu dengan wudhu yang sempurna. Kira-kira untuk wudhu yang sempurna butuh waktu berapa menit?
Setengah jam? Paling 5 menit, paling lama 5 menit. Ya, kalau itu benar-benar kita benar-benar pelan-pelan dan hati-hati. Lumrahnya kita semenit selesai. Ya, padahal air yang dihabiskan jauh lebih banyak. Itu kalau kita semua bisa hemat air, itu bayar listriknya agak lebih murah. Karena di antara sedotan yang paling banyak listrik itu adalah sedotan air. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ini ada beberapa masjid yang ditulisin di kamar mandi itu, hematlah dalam menggunakan air. Ya, karena hemat menggunakan air dalam berwudu itu bagian daripada sunnah, gitu ya. Ada juga yang sudah mulai menggunakan keran-keran yang kalau airnya keluar itu cuman kecil. Iya, disengaja memang dipilih gitu. Jadi bahkan kalau dia ada yang sudah menggunakan pakai sensor. Jadi kalau tangan kita ini dia keluar, kalau tangan kita nggak ada di bawahnya dia nggak keluar, itu lebih hemat lagi. Cuman biaya kerannya lebih mahal, gitu ya. Tapi itu artinya dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baik jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan masalah wudu. Ya, maka dari sini kita bisa mengoreksi selama ini apakah wudu kita sudah sempurna atau belum, karena menyempurnakan wudu bagian daripada kesempurnaan dalam melaksanakan sholat. Kemudian syarat sah sholat berikutnya tentang menutup aurat. Ini jelas, berarti berkaitan dengan masalah pakaian. Kita tidak ingin membicarakan batas aurat karena kita sudah paham. Batas aurat laki-laki antara pusar sampai dengan lutut. Dan alhamdulillah orang yang sholat ke masjid terutama nggak ada yang sholatnya cuma pakai sarung doang. Ya kan? Kan kalau pusar sampai lutut pakai sarung selesai beres, udah ketutup. Atau pakai celana doang. Ya, alhamdulillah masih pakai atasan gitu kan, berarti sudah lebih baik sebenarnya. Tapi apakah hanya demikian yang diinginkan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, khudhu, pakailah atau ambillah zinatakum. Kalimat zinah itu artinya perhiasan. Ya. Jadi bukan, walaupun ditafsirkan dengan pakaian, tapi berarti pakaian yang diinginkan untuk digunakan sholat itu bukan sekedar pakaian yang menutup aurat, tapi pakaian yang bisa berfungsi sebagai zinah, perhiasan. Berarti pakaian yang bagus, kan? Kalau perlu mahal-mahal, ya, wangi, gitu kan? Bagus. Bagus itu berarti kita banggakan di hadapan banyak orang. Itu pakaian yang bagus, zina. Ya. Inda kulli masjidin, setiap hendak memasuki masjid, artinya hendak melakukan sholat. Jadi ya, sunnah menggunakan pakaian yang bagus itu adalah ketika mau sholat, itu nomor satu. Walaupun kebanyakan kita pakaian bagus kalau mau lebaran. Mau jalan-jalan pakai pakaian bagus, padahal pakaian yang bagus digunakan untuk sholat. Ya. Nah, kriteria pakaian yang bagus itu bagaimana? Saya rasa kita nggak perlu bahas untuk itu. Kita semua sudah paham bagaimana pakaian yang bagus dan layak digunakan untuk sholat. Ada pakaian yang bagus tapi tidak layak buat sholat, ada. Ya. Tapi pakaian yang kita maksud adalah pakaian yang bagus untuk sholat. Karena di antara fungsi pakaian, Al-A'raf 26, ya, ini yang sering dibaca oleh salah satu imam kita di sini, ya, dari santri biasanya sering baca surat ini. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan, menurunkan untuk kalian pakaian yang fungsinya satu menutupi aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Nah, lalu Allah ingatkan, pakaian fisik penting, pakaian fisik yang menutupi fisik penting untuk kita gunakan. Berangkat ke masjid dengan pakaian yang bagus, bagus, sunnah, ya, perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah ingatkan, walibasut taqwa dzalika khair, jangan lupa membawa pakaian ketakwaan. Artinya pakaian takwa itu mengkondisikan hati. Ya. Kalau orang datang ke masjid pakai pakaian bagus tapi dalam hatinya pengen pamer pakaian bagus, kan nggak jadi takwa namanya. Ya. Orang berangkat ke masjid pakai pakaian bagus, rapi sedemikian rupa, tapi ke masjid niatnya pengen pamer, kan jadi nggak takwa namanya.
Nah, ini berarti adalah ketakwaan itu mengkondisikan hati bahwa semua itu dilakukan semata-mata dalam menjalankan ketakwaan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Nah, ini berarti kan Islam selalu memberikan perhatian, dari sisi zahir diperhatikan, dari sisi batin juga diperhatikan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan waktu sholat. Ya, ini pembahasan kita di akhir di pagi hari ini terkait dengan waktu sholat. Ya. Kita sampaikan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW. Nah, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan ada 3 amalan tersebut. Pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Kapan, Pak? Ya, wudu sebelum subuh tuh nggak disukai. Kenapa? Dingin, Pak. Ya. Tuh, kalau siang kan enak, pas panas, seger. Ya. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Jangan naik motor. Di motornya gadein aja berarti. Ya. Memperbanyak langkah ke masjid. Ya langkah itu kalau langkahnya motor kan bisa aja Pak Suki. Kalau rodanya makin banyak langkah berarti. Yang ketiga, intidharus sholati ba'da sholah, menunggu sholat. Nah, ini yang kalau di Istiqomah yang nunggu sholat Bang Husin kayaknya. Jadi yang dapat pahala banyak Bang Husin ini. Ya. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Kami sholat bersama dengan Rasulullah SAW, sholat maghrib, lalu pulanglah yang pulang dan menetaplah yang menetap. Lalu datanglah Rasulullah SAW terburu-buru, ya, sampai beliau terengah-engah, ya. Kemudian beliau berkata, abshiru, bergembiralah kalian, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama'i yubahi bikumul malaikah. Allah telah membuka pintu-pintu langit dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya. Lalu Allah berkata, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka telah menyelesaikan 1 sholat fardu dan mereka tidak pulang karena menunggu sholat fardu berikutnya. Nah, jadi fadilah menunggu sholat itu pertama tadi mengangkat derajat, menghapus kesalahan. Yang kedua, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Yang ketiga, fadilahnya al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdis. Malaikat terus bersolawat atas kalian selama kalian berada di tempat sholat kalian, selama kalian tidak batal wudunya. Ya. Dengan doa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah curahkan rahmatmu kepadanya. Dan ketika kita berada di tempat sholat seperti ini, ya, dalam kondisi suci, sepanjang kita menunggu waktu sholat, terhitung kita sedang melaksanakan sholat walaupun kita sedang duduk. Jadi kita habis maghrib, misalkan yang waktu pendek maghrib ke isya, kita duduk di masjid, kita berzikir, kita berdoa, kita tilawah, itu sampai datang waktu isya, kita tertulis sedang mengerjakan ibadah sholat selama itu. Ya, jadi ini fadilah yang luar biasa. Karenanya kalau kita nunggu dari maghrib ke asar kelamaan, apalagi isya ke subuh kelamaan, ya, subuh ke zuhur kelamaan, ya sudah maghrib ke isya aja minimal ada iktikafnya. Ya, kita niatkan iktikaf di masjid sambil nungguin waktu isya. Jadi kalau yang suka lapar habis maghrib, usahakan makannya sebelum maghrib, Pak. Jadi kalau mau nunggu waktu isya di sini nyaman, ya, nggak takut lapar. Ya. Nah itu menunggu waktu sholat. Jadi ada fadilah tertentu. Dan kemarin kita sampaikan tentang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini peringkat orang mengerjakan sholat dari sisi waktu. Peringkat paling bawah merah nih, rapotnya merah, nggak sholat sama sekali.
ya. Naik ke atas kadang sholat kadang enggak, ya. Naik ke atas menunda-nunda sholat, ya. Naik ke atas tengah sholat tapi sering masbuk. Termasuk yang ngomong gitu ya, gitu. Ini ya PR buat kita bersama, ya. Kemudian yang berikutnya, sholat tepat waktu. Tepat waktu apalagi di masjid, dan tidak pernah ketinggalan imam. Yang mampu sholat 5 waktu berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, wajib baginya surga. 40 hari berturut-turut 5 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Bukan mas imam ya, imam. Maka wajib baginya surga. Yang paling bagus lagi ternyata ada lagi, menunggu sholat, ya. Karena kalau orang dipanggil bosnya datang kan udah biasa, dipanggil datang wajar. Tapi kalau nggak dipanggil dia udah siap-siap, biasanya jam segini bos saya manggil nih, ya. Jam 9 biasanya manggil, setengah 9 udah datang dia. Ini kan namanya karyawan berprestasi. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan demikian berarti setiap muslim ini dengan waktu-waktu sholat ini diajarkan untuk bersikap disiplin di dalam pengaturan waktu dan aktivitasnya. Waktu sholat itu sudah pasti, sehingga seharusnya memang kegiatan kita yang menyesuaikan waktu sholat. Jangan dibalik, waktu sholat menyesuaikan kegiatan kita, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka kalau itu kita kerjakan, kita masuk derajat dalam surah An-Nur ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, jual beli, dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang, hari kiamat, ya. Ya. Ada hadis Nabi yang ngeri. Rasul itu melihat sebagian sahabatnya suka telat sholat. Lalu Rasul bilang, maju kalian, ya, bermakmumlah di belakangku dan majulah ke depan, saf ke depan. Lalu Rasul mengatakan, masih saja suatu kaum terlambat sholat hingga Allah akhirkan mereka dari rahmatnya. Nah, kadang-kala manusia ini pengen segalanya gampang, cepat, ya. Tetapi dia mengakhirkan sholat, sementara kan segala sesuatu dari Allah. Ya, sukses pengennya cepat, ya, terus apa lagi? Semuanya serba cepat. Yang nggak pengen cepat tuh mati aja, Pak, ya kan? Yang nggak pengen cepat-cepat kan mati itu. Kalau ditanya mau nggak mati cepat kan nggak ada yang bilang mau, gitu. Ya. Tetapi disinilah Rasul mengingatkan kepada kita, la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Kemudian terkait dengan azan. Nah, yang unik jamaah rahimakumullah, panggilan azan itu luar biasa. Kalimat-kalimatnya indah. Karenanya Rasul jadikan panggilan sholat itu bukan seperti agama yang lain. Dulu ada sahabat Nabi yang ngusul, gimana kalau kita pukul lonceng? Kata Rasul, enggak, itu mirip tetangga sebelah, gitu ya. Kalau gitu kita tiup trompet, itu mirip orang Yahudi. Kalau gitu kita bikin api saja sehingga asapnya membumbung ke atas, itu tanda-tanda sholat. Enggak cocok, itu kayak orang Majusi. Lalu kemudian sampai ada sahabat Nabi yang bermimpi, ya, mendapatkan ilham dari Allah dengan bacaan-bacaan azan yang kita sebutkan atau yang kita dengar sampai hari ini, dan itu juga mimpi yang sama yang dialami oleh Umar bin Khattab yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang unik jamaah rahimakumullah, menjawab azan itu kan diantara bagian perintah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Nah, jawaban azan itu kan mirip dengan bacaannya. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Yang unik di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Dan kalimatnya hayya 'alas shalah, mari kerjakan salat. Tapi lihat jawabannya la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Itu menandakan bahwa orang tidak mungkin bisa melaksanakan sholat
orang tidak mungkin tergerak untuk mengerjakan sholat, orang tidak mungkin tergerak datang ke masjid kalau bukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ketika dia sudah bisa sholat yang baik, jangan merasa sombong, saya rajin sholat, nggak bisa. Itu semua karunia Allah. Begitu pula hayya 'alal falah, sama, mari menuju kemenangan, keberuntungan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Semua itu juga atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis Umar bin Khattab ini, barang siapa yang menjawab azan tulus ikhlas dari dalam hatinya, dakhalal jannah. Coba ya, dari wudunya sudah dapat surga, diangkat derajatnya, dihapus kesalahan, bahkan dibuka 8 pintu surga, suruh milih masuk dari pintu mana saja. Sekarang menjawab azan ikhlas dari hati, wajib baginya masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qala hina yasma'un nida, yang membaca doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka ia pasti mendapatkan syafaatku pada saat kiamat. Insyaallah, ini fadilah-fadilah yang sangat besar ya. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui banyak fadilah ini ya, membuat kita semakin semangat untuk memperbaiki ibadah kita, dimulai dari tadi bersuci sampai dengan yang lainnya. Terakhir jamaah rahimakumullah, terkait iqamah, kiblat dan shaf, ini juga hal yang penting. Kalau kita disunnahkan menjawab adzan, kita juga sebenarnya disunnahkan menjawab iqamah, karena iqamah itu bagian dari adzan. Jawabnya gimana? Jawabnya persis seperti bacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, jawabannya qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, doanya sama kayak tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya, sama. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat. Supaya apa? Fokus hati kita hanya menghadap kepada Allah, dan kita dianjurkan membatasi pandangan ke arah sujud. Ya, tidak menoleh ke sana kemari. Ya, begitu pula untuk menjadikan sutroh di depan kita. Ya, kalau jamaah ya sutrohnya berarti jamaah depannya. Ya. Karenanya itu memang jamaahnya harus rapat-rapat, mengatur shafnya rapat. Ya, shaf dirapihkan, kedisiplinan, artinya shaf itu memberikan kita banyak pelajaran, kerapian, kedisiplinan, kesetaraan, ketawaduan, persaudaraan, persatuan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan rapihnya shaf itu, ya seperti yang keterangan disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi. Pertama ya, bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki. Walaupun di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan terkait dengan kaki bertemu kaki itu apakah mutlak harus bertemu seperti demikian? Ya, beliau mengatakan ini maksudnya adalah berlebihan dalam mengatur rapatnya shaf. Artinya benar-benar diusahakan serapat mungkin, tapi juga jangan sampai berdesakan. Kadangkala ya pernah kami sholat di Masjid Nabawi itu, saking orang senangnya berebut shaf pertama, rebutan kan, ada celah, sebenarnya nggak muat satu orang tuh, dipaksain masuk. Akhirnya pas sholat nggak khusyuk Pak. Kenapa? Desek-desekan, nggak nyaman. Karenanya posisi kaki untuk merapikan shaf, kaki jangan lebih lebar dari postur badan kita. Karena kalau kaki melebihi postur badan kita, kasihan yang samping, dan nanti kalau pas sujud pasti ada celah. Ya, maka lebar kaki kita ini harus selebar badan kita atau selebar bahu kita ini. Ya, baru pas. Kalau terlalu rapat kakinya, repot juga kitanya, jatuh. Ya. Jadi sedang. Ya. Kalau bisa nempel bahu dan kaki lebih baik. Nah, ini kan jadi dirapikan sebaik mungkin. Ya. Karena itu setiap kita saat sholat berjamaah ya dianjurkan juga memperhatikan shaf kiri kanan kita, supaya jamaah samping kiri kanan kita ini ikut merapikan shaf seperti yang kita lakukan, gitu kan, sama rata, rapi gitu kan, sehingga shaf itu terlihat baik. Bahkan Rasul di masa itu merapikan shaf itu pakai pedang Pak,
ya, pedang di garis kakinya gitu. Kalau kelewat putus jarinya. Nah, itu menandakan betapa Rasul sangat perhatian dengan urusan merapatkan shaf ya. Baik jamaah rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini baru persiapan untuk melaksanakan sholat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan sholat. Kita akan mencoba belajar untuk menjiwai makna-makna bacaan-bacaan sholat yang kita baca di dalam sholat-sholat kita. Wallahu a'lam bishawab, demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.